Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semakin dekat dengan kesepakatan damai. Namun tuntutan Presiden Rusia Vladimir Putin masih membayangi kesepakatan tersebut. Tepat sebelum pertemuan dimulai, Trump melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump menilai pembicaraan itu produktif dan pihak Kremlin menyebutnya sebagai ramah dan mendalam. Penasehat kebijakan luar negeri Kremlin, Yuri Usakov, mengatakan Putin memberikan pesan tegas. Putin menyampaikan gencatan senjata 60 hari yang diusulkan Amerika Serikat dan Uni Eropa hanya akan memperpanjang perang. Rusia juga mendesak Ukraina harus menentukan masa depan Donbas tanpa penundaan. Kremlin menjelaskan Rusia setuju membentuk kelompok kerja baru untuk membahas ekonomi dan keamanan dalam konteks penyelesaian konflik. Namun Trump menyampaikan progres negosiasi akan tampak jelas dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, Zelensky menjelaskan jaminan keamanan untuk Ukraina telah mencapai titik sepakat meskipun beberapa detail tersulit masih belum disepakati. Kedua pemimpin bertemu di resort Mar-a-Lago milik Trump di Florida. Pertemuan ini disusun untuk mendorong akhir perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Trump mengatakan sekitar 95% dari kerangka kesepakatan sudah dicapai. Namun ia menegaskan negara-negara Eropa harus mengambil peran lebih besar dalam memberikan dukungan keamanan untuk Ukraina. Isu Donbas menjadi titik paling kompleks dalam negosiasi. Zelensky mengharapkan usulan Amerika Serikat dapat dilunakkan terkait penarikan pasukan Ukraina dari wilayah itu. Trump menilai masa depan Donbas belum diputuskan dan memerlukan perundingan tambahan. Kedua pemimpin menegaskan masalah ini sangat sensitif karena menyangkut kendali wilayah dan posisi strategis di timur Ukraina. Sementara itu, Zelensky mengatakan ia akan membahas nasib wilayah Donbas, masa depan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, serta isu strategis lain. Agenda ini dikemukakan kepada wartawan sebelum kedatangannya ke Mar-a-Lago. Di saat yang sama, Rusia menegaskan akan melanjutkan operasi militer jika Ukraina tidak segera mencari jalan damai. Rusia mengeklaim mereka menguasai permukiman baru dalam beberapa bulan terakhir. Masalah wilayah tetap menjadi hambatan utama dalam upaya damai. Moskwa menuntut seluruh Donbas diberikan kepada Rusia, sementara Ukraina menginginkan status wilayah dibekukan pada garis depan saat ini. Zelensky tiba di Florida pada Minggu siang saat Rusia menggempur Kiev dengan ratusan rudal dan drone. Serangan itu menyebabkan pemadaman listrik dan gangguan pemanasan di sejumlah wilayah ibu kota. Zelensky menilai serangan itu adalah tanggapan Rusia terhadap upaya perdamaian yang dimediatori Amerika Serikat. Trump menyampaikan baik Putin maupun Zelensky masih serius untuk mencari jalan damai meskipun konflik di lapangan terus terjadi. Trump berencana menghubungi Putin kembali setelah pertemuan dengan Zelensky selesai. Amerika Serikat mengusulkan zona ekonomi bebas jika Ukraina setuju meninggalkan wilayah Donbas. Namun, belum jelas bagaimana mekanisme itu akan berjalan dalam praktiknya. Untuk pembangkit nuklir Zaporizhzhia, Amerika Serikat mengusulkan kendali bersama. Badan Energi Atom Internasional menegaskan perbaikan sumber daya listrik di area tersebut sudah dimulai berkat gencatan senjata lokal yang disepakati.
Sementara itu, Rusia saat ini masih menguasai seluruh Crimea dan sekitar 12% wilayah Ukraina, termasuk sebagian besar Donbas, 75% Zaporizhia dan Kherson, serta bagian dari Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk. Putin menyampaikan syarat damai bahwa Ukraina harus menarik pasukan dari Donbas, Zaporizhia, dan Kherson. Putin juga menegaskan Ukraina harus mengurungkan niat untuk bergabung dengan NATO. Pertemuan Trump dan Zelensky merupakan bagian dari diplomasi yang sudah berlangsung selama beberapa minggu. Sebelum tiba di Florida, Zelensky melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Trump dan Zelensky menjadwalkan panggilan lanjutan dengan para pemimpin Eropa selama pembahasan berlangsung. Kedua pemimpin membahas rencana 20 poin yang merupakan versi baru dari rancangan 28 poin buatan Rusia. Rancangan baru ini dinilai lebih menguntungkan Ukraina dan lebih seimbang secara diplomatik. Pertemuan di Florida memberikan harapan baru, namun juga menunjukkan besarnya tekanan yang masih menghambat upaya perdamaian. Dengan situasi di medan perang yang terus berubah, serta desakan Rusia yang tetap keras, proses negosiasi ini masih jauh dari selesai.